Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Prong di Prongos Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan pecatur cantik kebanggaan Indonesia, Irene Karisma Sukandar, yang akan bersua dengan Hikaru. Hikaru, atau yang bernama lengkap Hikaru Nakamura, adalah pecatur asal Amerika Serikat yang lahir pada 1987. Ia pernah menduduki peringkat ketiga dunia pada tahun 2014. Oke, langsung saja. Irene putih, Hikaru hitam. Permainan ini terjadi pada tahun 2023 di Qatar. Irene pion E4, dibalas Hikaru pion C6. Lanjut Irene pion D4, lalu hitam pion D5 menantang pertukaran pion. Irene kuda C3 menolak pertukaran, lalu hitam yang memulai pertukaran. Setelah kuda memakan pion, hitam melangkahkan gajah ke F5 mengancam kuda E4. Kuda pun pergi ke G3, lalu hitam memilih menggerakkan ke G6, memposisikan diri ke diagonal menteri. Pion putih H4, dibalas hitam pion H6. Pion maju lagi mengancam gajah terang hitam, lalu gajah terang hitam sembunyi di balik pion H, masih di diagonal menteri. Kuda putih G keluar kandang ke F3, dibalas pion E6. Lanjut, gajah terang putih menantang gajah terang hitam, dan ya, pertukaran gajah di petak D3 pun terjadi. Hitam menteri A5 skak ditutup oleh gajah gelap putih. Gajah gelap hitam memberi dukungan menteri, lalu pion C3 menghadang. Lalu gajah gelap hitam kembali ke E7 dan pion putih maju C4. Karena pion sudah tidak ada, gajah gelap hitam kembali ke D4. Lalu putih menggerakkan kudanya memberi dukungan terhadap gajah gelap putih. Kuda sayap menteri hitam keluar ke D7. Lanjut putih kuda skak. Ini langkah yang sangat bagus teman-teman. Sebenarnya ada ancaman gajah gelap, tapi kalau gajah memakan kuda, maka menteri hitam akan hilang dimakan oleh gajah gelap putih, sehingga gajah gelap hitam tidak berani pindah dari tempatnya. Lalu raja hitam pindah ke E7 mengancam kuda, dan kuda diberi dukungan oleh pion C5. Benteng pindah posisi ke lajur B, disusul putih rokade pendek. Setelah rokade pendek, hitam memakan gajah, dan pertukaran gajah pun terjadi di D2. Lalu kuda sayap raja hitam keluar kandang mengancam pion A, dan kuda putih mengancam menteri hitam. Menteri hitam kembali ke lajur C, C7. Benteng putih memaku pion E6. Lanjut, hitam mengancam kuda di B5. Putih membiarkannya. Ia lebih memilih mengancam pion G7 oleh menteri. Raja pun melindunginya. Diteruskan kuda putih pindah ke E5. Hitam memakan kuda, dan benteng putih membalasnya. Benteng hitam pindah ke lajur D, memberi tekanan terhadap kuda. Lalu putih memberi dukungan terhadap bentengnya di lajur E. Kuda hitam memposisikan diri untuk menambah tekanan kepada kuda di D6 dan melindungi pion di G7. Lalu kuda putih menambah tekanan mengancam pion G7. Sekilas kuda nampak gratis, tapi ketika dimakan oleh pion, benteng putih memakan kuda di E8, dibalas oleh benteng, dimakan lagi oleh benteng, dimakan oleh raja, dan menteri akan hilang. Sehingga hitam memilih menggerakkan menterinya ke D7, dibalas oleh putih kuda E3.
Hikaru kuda F6, lalu putih kuda C2, melindungi pion D4. Benteng geser ke lajur G, menteri geser ke F3. Hitam pion A5. Pergerakan ini seperti pengalih perhatian, lalu dibalas A3 oleh putih. Raja bergerak ke E7, lalu putih kuda kembali ke E3. Persiapan skak ke F5 karena pion E6 terpaku oleh benteng putih. Pion G hitam menghadang laju kuda putih, lalu dimakan oleh pion H putih. Pertukaran pion terjadi dan kuda putih skak F5, raja ke F8, lalu kuda putih pindah ke D6. Raja ke G7 memberi dukungan terhadap benteng, kuda, dan pion. Barulah menteri putih pindah ke H3, mengancam pion H dan E6, sekaligus memaku menteri hitam. Benteng hitam ke H8 menjaga pion, lalu putih benteng E3. Kuda hitam G4 menggarpu benteng, lalu benteng pindah posisi ke F3. Di posisi ini hitam memilih melangkahkan pion ke F5, padahal menukarkan kuda dengan benteng adalah menguntungkan. Mungkin ada yang tahu teman-teman alasannya apa, bisa tulis di kolom komentar. Sehingga benteng putih pergi ke E1, lanjut hitam pion ke H5. Putih menteri H4 dan menteri hitam menantang pertukaran. Putih memilih skak di F5, lalu dimakan oleh pion dan benteng skak E7. Ini langkah yang sangat bagus. Selain memberikan hantaman terhadap raja hitam, juga menutup diagonal menteri. Raja mundur ke G8, lalu benteng memakan pion F5. Benteng menantang pertukaran dan skak mau gak mau harus dimakan oleh benteng dan menteri hilang. Skak, satu-satunya jalan bagi menteri adalah ke H7, lanjut benteng ke F8, benteng hitam E6, benteng putih H8 skak, raja G6. Pion putih G maju selangkah, dibalas hitam skak E1 dan raja ke G2, lalu hitam mengancam pion B2. Menteri skak sekaligus mengancam pion C6, ditutup oleh kuda, lalu diancam oleh benteng. Benteng menantang pertukaran dan diterima oleh putih. Terjadi pertukaran di F7. Menteri hitam memakan pion C6, lalu benteng hitam memakan pion B2. Mungkin karena faktor waktu yang sudah sangat mepet, maka terjadi langkah-langkah yang kurang akurat dan begitu-begitu terus. Oke, lanjut. Menteri putih skak, raja hitam pindah ke E6, lalu skak lagi di B6, pindah raja ke F5. Pion maju untuk promosi, dihadang oleh benteng. Skak makan pion, raja pindah, lalu skak lagi oleh menteri di E5, pindah ke F7. Pion maju selangkah D5. Benteng skak F2 mengorbankan diri, dan ini sebenarnya langkah yang bagus karena setelahnya kuda menggarpu skak menteri dan raja pindah ke G2. Tapi sayang, waktu Hikaru habis di sini, sehingga permainan dimenangkan oleh
Irene Karisma Sukandar. Bagaimana teman-teman? Ini pertandingan seru yang lumayan lama, tapi ya cukup menarik lah untuk dinikmati dan bisa juga dijadikan referensi pengetahuan catur kita. Oke, mungkin cukup di sini video kali ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon kritik, masukan dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.